hamba-hamba yang selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sama-sama kita sampaikan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Mengawali khutbah yang mulia ini, Khatib hendak menyampaikan kepada kita semua suatu kisah di mana ketika hidup Rasulullah membuat sahabat-sahabat menjadi heran, menjadi tertegun. Rasulullah membuat sahabat-sahabat mempunyai 1000 tanda tanya, di mana pada suatu kali Rasulullah mengatakan bahwasanya kita akan kedatangan salah seorang ahli surga, di mana Rasulullah ketika itu sedang memberikan tausiah kepada sahabat-sahabat. Kemudian seluruh sahabat melihat ke jendela, siapa gerangan yang datang. Ternyata yang datang itu adalah seorang kakek yang sudah tua dengan berbaju yang sudah lusuh, yang robek-robek. Kemudian kakek tua itu melaksanakan kewajibannya di masjid, kemudian dia pulang. 3 hari berturut-turut Rasulullah ini mengatakan kita kedatangan salah seorang ahli surga. Singkat cerita bapak-bapak sidang Jumat, apa yang membuat seorang kakek tua ini dikatakan ahli surga oleh Rasulullah? Ternyata amalannya yang dilakukannya setiap hari sebelum dia tidur, amalan yang paling ringan, paling mudah, tidak menuntut banyak uang amalan itu, tidak menuntut banyak tenaga untuk amalan itu. Ringan sekali amalan itu, tetapi bisa membuat dia seorang ahli surga, kata Rasulullah. Apa amalannya itu? Kakek tua ini bekerja sebagai pengemis setiap hari. Masuk kampung, keluar kampung, meminta-minta. Tetapi hampir dalam setiap hari itu puluhan kali menerima caci maki, cemooh, hujatan dari orang-orang yang dia temui. Tetapi kakek tua ini sebelum dia tidur, dia angkat tangannya kepada Allah. Ya Allah, ampuni dosa-dosa orang-orang yang menghujatku hari ini, yang menghinaku hari ini, yang menjelekkan aku hari ini, yang merendahkan aku hari ini. Ampuni ya Allah, dan aku telah mengampuni dosa-dosanya. Berpuluh-puluh kali kakek tua ini dapat hujatan, berpuluh kali pula ucapan maaf yang dia berikan. Bertahun-tahun dia menjalankan profesi sebagai pengemis, dan bertahun-tahun pula dia menerima hinaan dan caci maki. Tetapi sebelum tidur dia selalu mengadahkan tangan kepada Allah supaya Allah memaafkan orang-orang yang menghinanya, menghujatnya, mencaci makinya. Dan dia memaafkan. Sang pengemis ini memaafkan. Maka akhirnya dia menjadi ahli surga. Maka kita katakan tadi bapak-bapak sidang Jumat, amalan yang paling murah, ringan, tidak berat, tetapi bisa membuat kita ahli surga. Ahli surga itu adalah orang yang ditempatkan oleh Allah di surga dengan suatu tempat yang sangat mulia. Hanya memaafkan, memberi maaf kepada orang yang hina, menghujat, mencaci maki. Ringan bukan? Bapak-bapak sidang Jumat rahimakumullah. Pertanyaannya, kelihatannya memang ringan, tetapi secara psikologis itulah yang paling berat dalam hidup. Itulah yang paling susah bagi manusia untuk melaksanakannya dalam kehidupan ini. Memaafkan orang yang selalu menghina kita, menghujat kita, merendahkan kita. Tetapi secara diam-diam, tanpa harus pamer, tanpa harus show, dia tengadahkan tangan di tengah malam yang sunyi sepi kepada Allah, supaya Allah mengampuni dosa-dosa orang yang menghina,
menghujatnya. Itulah orang semulia-mulia manusia. Itulah manusia semulia-mulianya di sisi Allah. Pertanyaan untuk kita, sanggupkah kita untuk melakukan hal-hal yang demikian? Jadi Rasulullah tidak mengatakan orang yang paling ahli surga itu yang rajin sholat, rajin tahajud, rajin sedekah. Tidak, Rasulullah bilang si pemaaf yang ikhlas dan tulus tanpa diminta dia telah lebih dahulu memaafkan. Bapak-bapak sidang Jumat rahimakumullah. Ternyata kakek tua ini diberikan umur yang panjang oleh Allah. Bertanya lagi sahabat kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kenapa dia sehat selalu? Padahal makannya kurang, minumnya kurang, hidupnya mengemis-ngemis. Maka dijawab oleh Rasulullah, wahai sahabat-sahabatku, orang yang tidak pendendam cenderung hidup sehat, diberikan kesehatan oleh Allah. Orang yang tidak menyimpan sakit hati, dendam di hati, dendam kesumat, emosi, rasa benci, maka diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini memang terbukti Bapak-bapak sidang Jumat. Hampir 99% dokter-dokter yang terkenal di dunia ini mengatakan penyakit manusia itu kebanyakan bersumber dari faktor psikologis, faktor kejiwaan, faktor hati. Kalau hati yang sudah sakit, psikologisnya yang sudah sakit, maka secara beruntun akan ikutlah banyak-banyak penyakit yang ada di dalam tubuh manusia. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu maradan walahum adzabun alim bima kanu yaksibun. Dalam hati dan tubuh manusia itu ada penyakit. Kemudian ditambah oleh Allah penyakitnya. Bapak-bapak sidang Jumat rahimakumullah, orang yang suka memaafkan orang lain seperti kakek tua, berarti dia telah membuang penyakit yang ada di kalbu, di hati, di jiwa. Kenapa harus disimpan dendam? Kenapa harus disimpan sakit hati? Kenapa harus disimpan benci? Bukankah itu penyakit? Iya, penyakit. Kok kita simpan bertahun-tahun, berbulan-bulan dengan teman, dengan tetangga, rekan sekerja? Sulitkah memberi maaf kepada mereka? Kakek tua aja bisa memaafkan. Hari ini ada kepala daerah, ada pejabat, ada orang terkenal, ada tokoh katanya, ada ulama katanya, ada kiai katanya, ustadz katanya, tapi pendendam, tidak pemaaf. Semakin banyak dendam yang dia simpan, maka semakin banyak penyakit yang dia sembunyikan di hati. Wajar kolesterol, wajar asam urat, wajar darah tinggi. Karena seluruh sumber-sumber itu adalah menjadi sumber penyakit. Bapak-bapak sidang Jumat rahimakumullah, ada penyakit lain yang tak pernah kita sadari dalam kehidupan beragama, dalam rangka mencari ridho Allah. Apa itu? Masih penyakit yang bersumber dari hati. Pilih kasih. Pilih kasih. Dia sholat, dia rajin puasa, rajin zikir, tetapi dia ada yang dia tinggalkan. Pilih kasih. Siapa yang sering datang bersilaturahmi, memberi kepada dia atau membawa oleh-oleh kepada dia, maka dia sayang, dia kasih, dia cinta.
Bapak-bapak sedang Jumat, mengasihi orang yang kasih kepada kita, yang cinta kepada kita, yang sayang kepada kita, itu hal yang biasa. Tidak ada istimewanya. Tapi amalan yang paling tinggi adalah memberikan kasih dan cinta kepada orang yang tidak kasih kepada kita, orang yang benci kepada kita. Itu adalah amalan yang luar biasa. Kita bisa menjadi ahli surga kalau hanya menyayangi orang yang sayang kepada kita, yang perhatian kepada kita. Amalannya ada tapi biasa. Tapi menyayangi orang yang tidak sayang kepada kita, yang selalu membenci kita, selalu memfitnah kita, menghujat kita, tetapi kita selalu sayang, selalu cinta, luar biasa. Itulah yang dilakukan oleh Nabi Muhammad. Beberapa kali Abu Jahal, Abu Lahab mau membunuh, meludahi, mencaci maki, mengatakan Nabi Muhammad gila. Tapi Nabi Muhammad selalu sayang, cinta kepada mereka. Maka itulah nilai yang paling tinggi di sisi Allah. Bapak-bapak sedang Jumat, rahimakumullah. Kalau berbuat baik kepada orang yang selalu berbuat baik kepada kita, itu amalan biasa. Tidak ada istimewanya. Karena dia berbuat baik, kita balas dengan kebaikan. Yang paling istimewa di sisi Allah itu adalah berbuat baik kepada orang yang tidak berlaku baik kepada kita. Berbuat baik kepada orang yang tidak berlaku baik kepada kita. Itulah amal yang paling tinggi nilainya di sisi Allah. Tapi kebaikan dibalas dengan kebaikan. Kasih uang dibalas dengan kasih uang. Dia datang ke pesta kita, besok kita datang pula ke pestanya. Dia datang ke rumah kita, besok kita datang pula ke rumahnya. Biasa. Tapi ada orang-orang yang tak pernah mengunjungi kita, tak pernah berbuat baik kepada kita. Kita datangi, kita berikan kebaikan-kebaikan. Itulah nilai yang paling tinggi di mata Allah. Oh, membantu, sering membantu orang boleh, disuruh dalam agama. Tetapi membantu orang yang sering membantu kita, menolong orang yang sering menolong kita, itu biasa. Nilai level amalannya itu bapak-bapak sekalian Jumat biasa. Tapi menolong orang yang tak pernah menolong atau jarang menolong kita, maka nilai amalannya luar biasa. Apa yang terjadi di tengah-tengah masyarakat? Banyak pameo yang tak baik kita temukan. Oh, tidak usahlah ditolong, dia tidak pernah menolong kita. Oh, tidak usahlah diberi karena dia tidak pernah memberi kita. Oh, untuk apa disayangi karena dia benci kepada kita. Kalau itu yang menjadi sumber kita berbuat baik kepada orang, maka kita belum masuk kepada level yang paling tinggi dalam beragama, level keikhlasan. Kita masih pandang-pandang dalam beragama. Makanya bapak-bapak sidang Jumat rahimakumullah, kenapa Allah mengatakan kakek tua itu ahli surga? Pada dia miskin, dia jelek, dia kurus, dia kerempeng. Nilai yang dia lakukan dalam kehidupannya adalah nilai yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang dia lakukan sehari-hari yang tak pernah diketahui oleh orang, hanya Rasulullah bersama Allah yang tahu, adalah nilai-nilai murni keislaman itu sendiri. Sesungguhnya banyak amalan-amalan yang dilakukan oleh manusia di muka bumi ini yang kita tidak pernah tahu, yang hanya Dia dan Allah yang tahu, yang kadang-kadang Dia lakukan di tengah malam, yang kadang Dia lakukan secara sembunyi-sembunyi. Allah yang tahu. Makanya kita jangan sering merasa orang yang paling hebat dalam beribadah. Jangan kita merasa orang yang paling alim,
Jangan kita orang yang paling tokoh dalam beragama. Justru orang-orang miskin, orang-orang susah yang paling mulia di sisi Allah. Karena dia melakukan ibadah-ibadah yang kita tidak pernah tahu. Ibadah-ibadah sembunyi-sembunyi. Yang ketika tangan kanan beribadah, tangan kiri tak pernah tahu. Bapak-bapak sekalian Jumat rahimakumullah. Untuk itu, marilah kita senantiasa memperbaiki agama kita, memperbaiki nilai-nilai ibadah kita, sehingga kita pun bisa menjadi orang-orang ahli surga. Fakta biru ya ulil albab.